eh, Diskusi malam ini saya akan coba mentransformasi ya informasi yang saya dapatkan dari sebuah karya yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab atau Sayyid Quraish Shihab ya, sekalipun beliau tidak mau dipanggil Sayyid. Judul bukunya Islam yang saya anut. Saya membagi pembahasan ini ke dalam 4 bagian saja. Bar, tolong masih bisa dikasih besar ini. Oh ya, oke. Kebesaran. Oke. Begitu. Siap. Mantap. Nah, seyogianya sebenarnya malam ini kita mau bicara habit ya. Saya juga sudah menyiapkan buku 10 habit dari Rasulullah untuk menggapai masa depan yang gemilang, tetapi karena ada perubahan tema, jadi akhirnya kita membahas tentang Islam ya pada malam hari ini. Mengingat Albar melihat ada yang lagi viral tuh bahwa ada kelompok minoritas yang didiskriminasi. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru ya. Dari dulu itu juga sudah terjadi, misalnya kasus teman-teman Syiah di Sampang yang sampai sekarang belum clear, ataupun kasus dari teman-teman Ahmadiyah misalnya. Kalau menurut saya sih selama itu masih dalam bentuk pemikiran, selama masih dalam bentuk paradigmatik, tidak menjadi problem sosial di masyarakat, no problem lah. Kalau menurut saya, itu pendapat saya pribadi. Itu juga misalnya diskusi yang hangat hari ini, kalau ini sih saya melihatnya ya, saya tentu tidak membela satu kelompok manapun, ini pure ini pendapat saya melihat realitas kita hari ini. Misalnya judul berita di TV ataupun di sosial media, misalnya Ustadz Haikal Hasan yang bermimpi ketemu Rasul, judul beritanya di situ, hanya karena mimpi kemudian Ustadz Haikal dipolisikan gitu. Sebenarnya konteksnya harus kita kenali dulu. Kalau saya sih membacanya bukan karena beliau mimpi kemudian dipolisikan, tetapi argumentasi yang beliau dengan menggunakan pengantar mimpi itu bisa menjadi penyebab kekacauan semakin membesar, gitu. Kekisruhan semakin membesar. Nah, itu yang kemudian dibatasi, diberikan semacam teguran gitu, jangan sampai semakin besar gitu. Problem hari ini ya, teman-teman tahulah bagaimana konflik hari ini antara FPI dengan kepolisian ya. Oke, kita masuk saja pada bab yang pertama. Di sini ini tidak sama persis sih dengan judul atau tema-tema yang ada dalam bukunya. Saya mencoba bikin tema sendiri, mengambil kesimpulan setelah membaca buku ini dan beberapa buku yang mungkin berkenaan, buku yang lain. Bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Ya, contoh yang paling konkret yang tentunya bisa kita ambil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat representatif tentunya untuk menunjukkan apa sih sebenarnya esensi dari ajaran Islam itu. Ada satu kisah yang sangat menarik ketika ada seorang Yahudi yang miskin dan buta, yang selalu menyebut jangan percaya kepada Muhammad, dia adalah seorang penyihir, ya, dia adalah seorang pesulap. Mungkin kalau kita ini sebagai manusia yang dalam hatinya penuh amarah, dengkian, suka membenci, ya mungkin yang kita lakukan adalah melabrak si buta itu dan memberikan hukuman kepadanya. Tapi sebaliknya, Rasulullah malah menemuinya dan memberikan makanan kepadanya setiap hari bahkan. Hingga satu hari ketika Rasulullah sakit dan tidak datang lagi memberikan makanan kepada si Yahudi yang buta itu, ada yang mengatakan,
Abu Bakar As-Siddiq yang datang kemudian memberikan makanan, ada juga yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang datang yang memberikan makanan menggantikan Nabi, tetapi itu bukan itu perdebatannya. Ketika Abu Bakar datang memberikan makanan, si buta itu, Yahudi itu mengatakan, mana orang yang kemarin yang memberikan saya makanan, bukan kau orangnya. Dia lebih lembut daripada ini, anggaplah seperti itu. Dia lebih lembut daripada ini. Kemudian Abu Bakar menangis saat itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang engkau benci, orang yang kau katakan sebagai penyihir itu. Nah, pada saat itu si buta Yahudi itu menangis dan mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar. Ataupun ada versi yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah bukti betapa tolerannya seorang nabi bahkan kepada yang bukan Islam. Hari ini kan kita bertengkar bahkan kepada sesama umat Islam yang hanya berbeda pandangan saja dengan kita. Atau misalnya lebih konkret lagi isi dari Piagam Madinah, ya teman-teman, silahkan baca Demokrasi Religius. Di sini dijelaskan bahwa apa yang Nabi tuangkan dalam Piagam Madinah itu mengakomodir semua golongan, mengakomodir semua agama, mengakomodir semua suku-suku. Diberikan semua haknya selama ia melaksanakan tanggung jawabnya. Betapa adilnya Nabi dalam memimpin. Ya. Ini yang kedua, karakteristik agama Islam. Ini juga sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya di beberapa pertemuan kita. Jadi ini tidak pertama kalinya saya bedah buku ini. Karakteristik yang pertama adalah Rabbaniyah, bahwa kausa prima dari agama Islam ya Tuhan. Ya, sebenarnya sepertinya ya Sayyid Quraish Shihab ini ingin melawan ya, satu isu yang berkembang bahwa Islam ini adalah Muhammadisme. Jadi ujung-ujungnya adalah Muhammad, dalam hal ini tentunya manusia. No, Nabi hanyalah perantara, dia hanyalah perantara, diberikan kepadanya wahyu, kemudian ia yang menjelaskan dengan sederhana kepada umat manusia mengenai ajaran ilahi itu. Jadi Nabi itu cuma perantara, bukan dia sebabnya, bukan dia tujuan akhirnya. Karakteristik yang kedua adalah insaniyah, ya, bahwa agama Islam itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kita misalnya mempertengkarkan satu mazhab A dengan B, agama A dengan agama B, bahkan sampai harus meregang nyawa orang lain, seperti kasus-kasus yang kita saksikan baik itu di Poso ataupun di Sampang ataupun kasus apa sih yang dulu viral juga itu antara Kalimantan dengan Batak lah kalau saya tidak salah, yang banyak meregang nyawa. Ya itu sebenarnya sudah keluar daripada esensi Islam itu sendiri, bahwa Islam itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau sampai harus getol memperjuangkan Islam tapi dengan cara membunuh orang lain, menurut saya itu sudah keliru ya. Tapi pun memang banyak sejarah yang menggambarkan bahwa Nabi juga ikut berperang ya. Pun perangnya sebenarnya adalah sangat ofensif, yaitu bertahan. Nabi tidak pernah melakukan penyerangan terlebih dahulu. Penyerangan itu pun dimusyawarahkan dulu. Ini juga baru saya baca dalam 10 habit Rasul. Salah satu habitnya adalah, kebiasaannya adalah bermusyawarah terlebih dahulu. Pun beliau adalah seorang pemimpin paling tinggi dalam Islam, tetapi tetap meminta pandangan dari sahabat-sahabatnya. Padahal bisa saja beliau mengambil kesimpulan, udah kita perang, udah kita mundur misalnya. Islam juga adalah agama yang universal, ya. Bukan hanya berbicara tentang hubungan hubungan antara Tuhan dengan manusia, tapi juga berbicara tentang hubungan antara makhluknya ya, kepada sesama manusia hingga kepada alam. Yang berikutnya adalah Islam ini adalah Islam yang agama yang moderasi, ya, jalan tengah wasatiyah kalau dalam literatur agamanya. Jadi sebenarnya
tidak ada itu istilah dibilang Islam moderasi ya, bahwa Islam itu sendiri ya moderasi. Islam itu sendiri adalah jalan tengah, selalu memilih keseimbangan. Yang berikutnya adalah realistis. Nah, Islam artinya tidak mengawang-awang ya, tidak melulu berpikiran melangit sampai-sampai melakukan atau melupakan dunianya. Nah, itu. Jadi Islam juga adalah agama yang realistis, selalu melihat dua korelasi antara kehidupan kita sehari-hari dengan kebertuhanan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Itulah saya selalu mengutip satu perkataan yang sangat puitis, bahwa sufi yang paling kafir adalah sufi yang hanya tinggal di masjid. Berikutnya logis. Nah, ini Islam juga adalah agama yang rasional ya, agama yang masuk akal gitu. Sehingga agama jangan sampai diterima hanya secara doktrinal, hanya secara pemaksaan, tapi kita merdeka untuk menentukan gitu, mana agama yang benar, mana agama yang menurut pandangan kita keliru. Pilihlah yang paling baik di antara itu. Kemudian Islam juga bukan agama yang memberatkan. Dalam hukum-hukum agama Islam, misalnya kita tidak puasa atau kita tidak sholat karena di perjalanan atau dalam keadaan yang sangat mendesak, tentunya itu bisa diganti dengan yang lain. Misalnya kalau tidak puasa, memberi makan kepada fakir miskin atau membayar sekian rupiah misalnya. Tetapi jangan juga karena Islam tidak memberatkan, kita mengakal-akali ya sudah santai-santai aja, tidak begitu juga. Ini benar-benar ketika kita dalam kondisi yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita masuk pada bab yang ketiga. Ini adalah relasi antara agama, bukan relasi ya, agama versus pengetahuan. Saya lupa saya baca di mana ini kemarin, tetapi dia menggambarkan kenapa awal-awal itu keyakinan Eropa, ya masyarakat Eropa, dia menganggap bahwa agama tidak boleh menyatu, ya tidak boleh berjalan bersama dengan pengetahuan. Itulah mengapa kemudian Galileo dan Galilei dibunuh oleh masyarakat gereja ya, karena berbeda pandangan. Ada sejarah yang sangat menarik ketika Adam dan Hawa berada di surga pada waktu itu, kemudian dia digoda oleh iblis untuk tidak memakan buah yang dilarang, itu namanya buah khuldi. Mungkin teman-teman sangat akrab dengan sejarah ini. Kemudian iblis mengatakan bahwa bukan iblis mengatakan, ini dalam satu kitab Injil, kitab Kejadian. Ini sepertinya sudah bertentangan sih dengan apa yang kita mengerti dalam literatur agama, bahwa buah khuldi itu dianggap sebagai buah pengetahuan, itu kunci dari pengetahuan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang, Nabi Adam dilarang untuk memakannya. Jadi seperti ada semacam perintah kepada Adam untuk memisahkan gitu antara pengetahuan dengan agama. Itu yang muncul dalam kepala saya ketika membaca teks ini gitu. Jadi bisa jadi itu adalah awal gitu pertentangan antara agama dan pengetahuan. Tapi sebenarnya setelah kita benar-benar mencermati, sebenarnya tidak ada pertentangan gitu antara agama dan pengetahuan. Kalau misalnya dalam dunia Islam ya, awalnya ketika Hunain bin Ishaq yang bukan beragama Islam, ketika dia mentranslate kitab-kitab dari Yunani, ya, kemudian dari situlah awal mulanya pemikiran Yunani diislamisasi oleh para filsuf Muslim, ya, seperti Ibn Arabi, siapa lagi, Ibn Sina dan lain-lain, pemikir-pemikir Muslim. Sudah mulai berkembang, sudah ada semacam relasi antara ilmu pengetahuan di satu sisi dengan agama di sisi
yang lain ya, filsafat dan agama di satu sisi. Silakan teman-teman baca bukunya. Ini juga sangat menarik, penulisnya Murtada Mutahari, pengantar ilmu kalam dan filsafat. Itu teman-teman juga bisa rujuk untuk memperkuat ini. Di situ juga dijelaskan, digambarkan pertentangan antara kaum sufi ya dengan para filsuf ya, sampai-sampai mereka membuat kitab untuk saling beradu gagasan kayak gitu. Kemudian ditengahi lagi oleh siapa namanya? Saya lupa deh namanya, nanti kalau Tuhan jelaskan. Yang kita sampai kepada kesimpulan bahwa antara agama dan pengetahuan itu tidak saling berhubungan, ya. Bahkan ya harus berjalan berkelindan. Karena Islam sekali lagi dia tidak anti terhadap kemajuan. Oke, kita bahas itu di bagian terakhir, yakni Islam dan tantangan zaman. Kata Quraisy Shihab, sejauh apapun zaman ini berkembang, sejauh apapun teknologi ini berkembang, sepesat apapun itu, ya kan tetap saja yang mengendalikannya itu adalah manusia. Sehingga agama, ya, sebenarnya apapun agamanya ya, itu adalah ilmu tentang mengendalikan diri. Kalau Mas Albar sering menyebutnya sebagai wara gitu. Islam adalah ilmu untuk mengenali diri kita. Gitu. Sehingga sebenarnya lagi-lagi sepesat apapun zaman ini berkembang, teknologi kian berkembang, selama dikendalikan oleh orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya, tidak menggunakan itu untuk menghancurkan orang lain atau memanfaatkan orang lain demi memanfaatkan orang lain dan memanfaatkan alam demi kepentingan pribadinya, ya, saya rasa tidak akan menjadi masalah yang besar. Itulah mengapa jawaban dari Murtada Mutahari dalam falsafah manusia dan falsafah agama dan kemanusiaan tentunya membantah pendapat dari Yuval Noah Harari dan mengatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan di masa depan itu akan terus berjalan secara bersamaan. Tidak ada pertengkaran antara keduanya, sehingga Islam akan tetap hidup, akan tetap relevan dengan zaman, sepesat apapun perkembangannya. Mungkin itu saja pengantar diskusi saya pada malam hari ini. Mbak Moderator, Mbak Amel, silahkan pimpin jalannya diskusi. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.